guys, kembali lagi ke channel Raya. Raya mau main Roblox. Oke, jadi kisah yang menceritakan malam ini kita bisa bawa kita yang bernama Mary dari Kebumen, Jawa Tengah. Mary, jadi kisah ini adalah pengalaman horor kakeknya Mary, namanya kakek Jono. Pada saat Timbul di dalam dekat puluhan tahun yang lalu kan, Wak. Dan di sini timbul di dalam dekat. Hari itulah aku terlena. Jadi dia ini merupakan keturunan orang terpandang di atas-atasnya kakek Jono ini punya kebiasaan selalu menjalani sebuah ritual turun-temurun, yaitu mengadakan syukuran dengan momok jago setiap Senin. Ini kegiatan yang sangat rutin dilakukan sama keluarga Jono yang sangat terkadang. Nah, kalau sampai mereka tidak menjalankan ritual itu, biasanya mereka ini akan mengalami berbagai kejadian mistis yang menyerang. Karena konsekuensi itulah mereka sekeluarga selalu patuh menjalankan ritual itu dan tidak pernah sekalipun terlewat. Timbul di dalam dekat pada suatu hari waktu keluarganya Jono ini Hari itulah aku terlena. memberi uang untuk melakukan si ritual sebelum pagi itu. Jadi ritualnya memang kasih ayam gitu loh untuk dan betul aja, Wak, setelah melewati ritual itu, keluarganya Jono ini mulai dihantui rentetan kejadian mistis yang super menegangkan. Dan gak cuma keluarganya aja, Wak, kawan-kawannya Jono yang kebetulan juga ada di rumahnya juga ikut menjadi saksi betapa seramnya kejadian ini. Jadi waktu ini, Wak, ada suatu kejadian yang main sama dua kawannya, namanya Kayu dan Sunya. Saking asik-asiknya, mereka lupa waktu sampai hamilnya Sudah bang. Nah, dengar teguran itu, Sugeng masuk ke dalam rumahnya, ambil sarung, mau sholat di masjid nih. Nah, setelah itu mereka mampir ke rumahnya Karyo buat ngambil sarung si Karyo juga. Lalu lanjut lagi ke rumahnya Jono yang ada di atas bukit. Hari itu, malam Senin pagi. Pas mau masuk ke rumahnya Jono, si kakek Wawa ini awalnya mana aja, Wak. Jono, mereka tunggu di luar, Jono masuk ke dalam nih, ngambil sarung juga. Cuma pas nunggu Jono ini, tiba-tiba si Sugeng sama si Karyo ini ngerasa hawa di sekitar mereka waktu di luar kok jadi berubah nggak enak ya. Nah, bersama itu Jono kenapa suara rumah si Karyo Jono Enggak anjir. sarung aja. Lama setelah ngomong kayak gitu, Karyo tiba-tiba dengar ada suara geraman mirip seperti geraman harimau. Itu tuh bukan di hutan ya, tapi kenapa ada suara harimau katanya nih. Takutlah si Karyo kan dia bisa Gem, kok dengar Gem? Iya, aku dengar suara auman harimau. Itu perasaanku nggak enak ya, Mei. Kita masuk aja lo ke rumah si Jono ya. Ayo ya, takut aku apa ya. Dengar, masuklah mereka berdua ke rumahnya si Jono. Dengar langkah gugut Karyo Sugeng pun masuk. Karyo dong. Langsung masuk aja gitu. Jerak. Jono sama mamanya Jerak. dengan wajah pucat ketakutan. Nah, di saat yang sama ibunya Jono tuh nengok mereka nyelonong masuk aja, langsung ngasih kode. Untuk tutup pintu tuh. Tepat setelah pintu ditutup sama Karyo dan Sugeng, mereka semua yang ada di situ dikejutkan dengan suara geraman yang menggema kencang kali, Wak, dari luar rumah. Dan kalian tahu, Wak, tepat saat itu juga mereka melihat sisi dinding rumahnya Jono yang ada bagian yang dibuat dari bambu gitu, Wak, ngelengkung ke dalam. Jadi macam ada benda besar yang lagi bersandar dari luar. Kebayang gak jadi Wah, dur kuat maman. Ada apa? Masa resta tuh bukan rakitan mau. Nih guys, aku suara robotnya. dengan hal itu Makan mie berapa? Iya. dinding itu dan pas warna merah menyala dan ukurannya besar kali, Wak. Detik itu mereka baru kalau mata itu mata harimau refleks mereka langsung Jangan kita bisa tuh ke server. Ya, coba ya. Bismillah, semoga berhasil sampai atas. Tuh atas itu. Amin. Ya rabbal alamin. Aduh, abang bukan maksudnya begitu. Masalah setuju berarti tak mau. Bukan bisa
Ya guys, coba ya guys, aku mau suara wibu. Wan, ya, aku deg-degan loh. Malam Senin Pahing juga nggak dilakukan Cuman cucu aduh abang singkatnya aku waktu pun begitu berlalu seperti biasa. masalah setuju Tapi semakin hari Wak, kita kondisi mau ekonomi keluarganya Jono cuma ini hal dikit kan bisa suatu hari bapaknya terus Jono dibilang ke istrinya, Bu, beberapa bulan ke depan kita kayak nggak bisa lagi pakai jual bisa fisik lagi, datang soalnya ke banyak rumah uang, katanya. Oh iyalah Pak, mau siapa lagi? Tapi jujur Ibu takut kalau suatu hari Ibu keluar. Cuman karena kondisi udah terdesak kali, Ibu aduh ada ini mau ada juga usaha yang menepis pikiran merayu Ibu. Udah lah. Tapi sampai akhirnya ada tadi ya belum. Nanti sore kita ketemu sore bareng ya, tapi berangkatnya dari rumah kamu katanya. Boleh sih, cuma masalahnya ini malam Senin Pahing, Wak. Aku takut hari mau datang lagi, soalnya orang tua aku juga belum bisa ngadain ritual. Sudah menjawab, nah justru itu kawanku, justru itu. Aku sebenarnya mau ke rumah kamu, karena aku masih kali pengen lihat dia lagi. Ya jangan gitu kata sekali, jangan begitu. Aku takut. Subang tuh tetap takut. Aku pengen yang sesuatu lagi. Karena dia terus maksa Jono dan Karyo pun akhirnya juga. Yaudahlah ayo. Sore itu menjelang maghrib mereka pun berkumpul di rumah Jono sambil menunggu yang sesuatu harimau itu datang lagi. Nah ketika azan berkumandang, orang tua Jono udah duluan berangkat ke masjid untuk sholat maghrib. Sementara mereka bertiga ini stay di rumah, gak jadi sholat masjid. Dia itu lagi gak mau tengok posisi rumah tadi. Di rumah itu mereka udah pada nyusun posisi masing-masing buat bintik harimau itu dari dalam. Sugeng jongkok di belakang itu, sementara Jono sama si Karyo ngumpet di balik tembok ruang tamu sambil nahan nafas untuk suara opposition. Saat kemudian tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang merem pelan dari kejauhan. yang merayu Gerakan itu makin dekat dan macam berhenti tepat di depan rumahnya Jono. Tak lama setelah itu rumah Jono, wah bukan itu bukan yang meleleh lagi di dunia wabun, mendadak berguncang hebat. Bukan dulu baru lewat kemunculan cekungan besar di dinding munculan. Panik mereka langsung semua cuma bisa saling pandang dengan wajah ketakutan. Sugeng kan lagi nengok kan dia belum lanjut keluar, dan pas dia ngintip di sana dia bisa melihat jelas kalau si sosok siluman itu datang lagi. Dan kali ini dia kan cuma nyender aja, dia datang mutarin rumahnya Jono sampai karena aku serba mulut aku sebatin ya karena aku lagi ngopi misalnya dia acu mau cucu tapi cucunya habis makanya mama nggak beli lagi ya acu mau cucu padahal panggil mama cucu ya acu mau cucu sambil ngeluarin suara dentuman. Belum sempat bereaksi apa-apa, Sugeng tiba-tiba dibuat kaget karena betul lagi ini tapi harimau itu saya lucu ya lagi lama setelah itu dia mau buat sampai sisi rumah ikut bergetar juga. Dan di sini mereka cucu aja apa nih bikin cucu buat cucu masalah cucu dan tidak mau setelah jual mau ikan aku bisa nengok harimau tuh selama kali gua matanya merah badannya besar terus dia nengok aku macam dia tahu kalau aku lagi ngeliatin dia gila kan kau makanya aku jangan macam-macam nggak usah sok-sokan kami lagi kejadian malam itu akhirnya diceritakan Jono ke orang tuanya nih waktu orang tua balik kan dengar cerita itu dia makin khawatir tuanya akan punya kuat tapi karena sadar pentingnya menjaga amanah leluhur gitu loh Wak. Akhirnya dari situ bertekad melakukan apa saja agar tradisi Senin Pahing ini tetap dijalankan sebagai bentuk rasa hormat. Dengan kumpul kepala ya si Jono ini pun perlahan mengumpulkan uang untuk menggelar syukuran rutin di Senin Pahing itu. Nah, tuh dia ngumpulin duit, nabung dikit-dikit kan. Jadi setiap Senin Pahing ritual itu
Nanti kakak tabok sekalian. Jadi kalau misalnya mereka lakukan ritual, siluman tuh nggak datang. Dan di hari lain juga nggak datang. Wah, udah nggak tenang nih, mereka udah nggak pernah lagi ngalamin kejadian mistis lagi. Cucu Itu pun berlalu. Sampai akhirnya ketika Jono menginjak usia 5 tahun, keluarga mereka kembali dilanda masalah ekonomi dan terpaksa lagi untuk menghentikan seperti yang bisa kalian tebak. Di saat ritualnya berhenti, gangguan mistis itu datang lagi, dan yang ada ini levelnya jauh lebih ekstrim dari sebelumnya. Nah, jadi setelah belasan tahun berlalu, Jono masih berkawan baik Wak sama Karyo dan Sugeng. Setelah Jono cerita, jadi kamu nggak bisa lakukan itu lagi. Sugeng mau lagi, itu menarik itu, aku kok jadi kata nih sama dia ya. Aku penasaran, kan dia kan juga udah lama kan nggak datang ke kalian, kita buktiin aja itu datang lagi apa enggak. Kata si Sugeng, apa nih, jangan ya kalau ngomong sembarangan kayak gitu. Kalau dia datang betulan gimana, ada bagus ya sama dia nggak datang. Ya justru itu, kok nggak penasaran? Coba aja buktiin, coba tahu dia memang udah nggak datang. Aku nggak pernah ngelakuin ritual itu, udah mau buktikan aja. Dengar aja, jangan aja. Ada ya, juga aku buktiin aja. Setelah setelah belasan tahun aku selalu ngasih dia, terus baru Ya aku penasaran, jadi aku mau meninggal dulu karena kita akan yang serba biru guys. Si Jono kayak gitu dah. Bentar ke ngotot. Tapi tadi Gila nih Sugeng sama si Karyo juga ke masjid kan. Waktu selesai sholat, balik lagi Sugeng ini mengutarakan maksudnya untuk melihat sosok itu. kayak gitu tuh. Buktikan aja. Gede ah. Ada kami berdua. Masalahnya. Kata si Karyo kan, udah lah yuk ikut aja. Nah perkataan inilah yang membuat si Jono akhirnya luluh juga. Dia membatik. Ya juga ya. Kalau mereka ada kan jadi rame di situ. Dan mungkin suasananya juga nggak semenakutkan itu kan, tapi udah besar. Gitu. Situlah Wak Jono akhirnya memperbolehkan Sugeng dan Karyo bukan cuma untuk datang aja tapi menginap di rumahnya. Singkatnya, setelah malam tiba, anehnya yang berikut adalah mereka tidak menemukan adanya kejanggalan apapun. Gak ada pergerakan harimau, gak ada guncangan hebat di rumahnya, pokoknya aman-aman aja malam itu. Tapi waktu jam 12 malam, biasanya gangguan tuh datangnya jam maghrib gitu. Pas malamnya mereka dikejutkan dengan suara ayam peliharaan Kakak aja. yang tiba-tiba berkokok. Awalnya berkokok cuma 1 ekor aja, Wak. Tapi lama-lama menjadi makin banyak. Nah, selain ayam berkokok, Wak, mereka juga dengar ada riuh anak ayam yang baru menetas. Nah, yang bukan berkokok lah ayamnya, bukan cuy gitu. Nah, awalnya Jono nganggap ayam-ayam lagi bunyi ya, bunyi biasa aja. Tapi kemudian yang berubah khawatir setelah Jono dengar suara ayam-ayamnya itu makin lama makin lirih, makin memelan gitu loh, macam volumenya dikecilin gitu loh. Khawatir terjadi sesuatu, Jono akhirnya keluar rumah mau ngecek ke kandang nih tanpa mengajak Sugeng sama Karyo. Udah aku cek dulu lah gitu kan. Dan karena di luar rumah tuh gelap kali, Jono bawa obor nih Wak untuk ke kandang. Pas sudah nyampe di kandang, Wak, betapa kagetnya si Jono karena di dalam sana dekat kandang itu ada makhluk tinggi, besar, berbulu hitam macam genderuwo gitu, lagi mencengkram kuat-kuat semua ayam peliharaan si Jono. Nengok kejadian itu bukannya kabur si Jono, Jono malah teriak, balik ke ayamku, balik ke ayamku. Dia lebih sayang ayam memang. Nah teriakan itu bikin si sosok itu noleh, beradu tatap lagi sama si Jono kan, Wak. Di situ dia bisa ngelihat jelas kalau mata si sosok itu merah menyala, persis seperti mata harimau yang dia tengok belasan tahun lalu, Wak. Jadi bisa dibilang di sini ya, setelah belasan tahun meskipun beda sosok, mata mereka sama-sama kayak gitu bentuknya. Ini mata yang kemarin harimau nih, tapi dari baru. Nah nggak lama setelah beradu tatap, sosok itu tiba-tiba mengembalikan 1 ekor anak ayam aja ke kandang, dan dia berlari bawa ayam-ayam yang lain. Nah nengok ayamnya dicuri, Wak. Jono sang pecinta ayam ini, Wak, sayang kali dia sama ayam-ayam, dia nggak peduli lagi sama takutnya dikejar sama si Jono genderuwo tuh. Dia balik ke ayamku, balik ke ayamku, balik ke kata gitu. Ayamnya dicuri, Wak. Betul juga sih, ayam dicuri bisa lagi dia. Kejar kumis sama si Jono langsung hilang takutnya, Wak. Tapi teriakan itu berakhir sia-sia karena sosok itu langsung ngilang dalam kegelapan. Dan setelah sosok itu menghilang, barulah Sugeng sama Karyo nyamperin si Jono. Ngapa weh, datang lagi harimau ya? Kata Sugeng, bukan harimau yang datang, Wak, genderuwo atau kalian. Dia nyuri semua ayam aku, cuma disisain 1 aja. Akhirnya cerita ini disampaikan lagi lah ke orang tuanya si Jono kan, Wak. Nah dengar itu, keluarganya Jono panik lagi, Wak. Mereka tahu kalau oh ternyata nih belum hilang, memang harus kita kasih ritual terus gitu kan. Dari situlah mereka berusaha untuk tidak pernah lagi melewatkan ritual.
Mereka selalu mengusahakan kalau supaya ritual itu tetap jalan gimana pun cara. Nah, Banjir di bawah terus berlanjut lagi Wak, sampai akhirnya Jono menikah dengan seorang wanita yang bernama Lestari, which is neneknya Walau kita. Nah, setelah menikah, pasangan ini dikaruniai 2 orang anak yang bernama Delima dan juga Aryo. Kehadiran anak-anaknya ini membuat si Jono pun berminat mewariskan ritual turun-temurun itu ke mereka. Wih. Sayangnya niat itu langsung ditentang habis-habisan sama istrinya Lestari. Dia ngomong, kita kalau bukan kita yang mutusin si ritual itu, kasihan anak cucu kita. Syukur-syukur kalau mereka bisa selalu hidupnya di atas selalu berkecukupan. Tapi kalau satu hari ada syukuran kayak gitu, ritual kayak gitu, syukuran itu mikir juga si Jono, juga ya ritual ini ada sejak lama selalu memberatkan keluargaku sebenarnya. Pemikiran Itu satu suara jelek dulu, nanti suara bagus. dan Hampir akhirnya jangan lihat ceweknya ini setuju untuk tidurnya. niatnya Aduh. Senin pahing datang nih Jono memberanikan diri untuk tidak lagi mengadakan meskipun dia tahu aku pasti bakal dihantui sama kejadian-kejadian. Khawatir gangguan itu muncul lagi setelah mereka ngelakuin ritual. Sebelum maghrib tiba di hari Senin pahing itu, Jono langsung berdoa. Dia langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkat niat baiknya itu malam itu Jono sama sekali nggak ngalamin kejadian. Nggak ada kejadian genderuwo, nggak ada suara-suara auman macan. Pokoknya malam itu jadi normal-normal aja Wak, sampai pagi nggak ada. Nah, karena merasa doanya terjawab, Jono pun makin nagih mempertebal imannya dengan memperkuat ibadahnya lagi. Dia nggak pernah telat sholat, berusaha puasa Senin Kamis, bersedekah. Pokoknya dia betul-betul mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya lah gitu Wak. Perubahan itu dari situ hubungan Lestari sama Jono makin Oh iya ya kakak, pinjam. Enggak, aku baru balik lagi ya. Udah kita sampai. Kemudian mereka balik lagi. Dan kejadian itu datang dari sosok yang berbeda lagi. Dan genderuwo Gak usah di dengerin ya. Gantian Nande. Kamu dari tadi gantian juga kakak dari tadi. Nanti lah. Aku pun gak mau. Enggak. Delima, anak pertamanya kakek Jono ini nikah lah sama seorang laki-laki asal Palembang, namanya bukan Amir, Amri. Nah, setelah nikah Delima diajak Amri kan berada nah, pada suatu malam kenapa Jono kepikiran Wak sama anaknya kan, Delima sama Amri menantunya ya kan, udah lama nggak ketemu, kangen dia. Nah, untuk mengusir rasa kangennya itu kakek Jono ini Mana bolanya? untuk ngopi, dia pengen ngopi lah. Bisa ini, lihat Sami. Tangkap. Ambil deh. Nah, pas lebaran ini nyampe dapur Wan, dia lihat Amri menantunya lagi berdiri ngebelakangin ada Amri, bukannya di Palembang ya? Kok tiba-tiba dia ada di sini? Atau mereka udah balik? Nggak tahu ya. Karena dia sehari-harinya memang sibuk ngurus ladang Wak, baru pulang ke rumah tuh. Bisa jadi aku kelewat. Dani nakal. Dani nggak mau minjemin aku. Si Amri, enak, kapan kesini kok nggak kabar-kabar gitu kan? Jalan. Cuma di situ Amri diam aja Wak, ngerespon. Bapak ibu kamu di Palembang gimana kabarnya nak? Sehat-sehat semua gitu. Diam lagi si Amri nih. Sadar ada yang aneh, Jono langsung ditepuk ya bawa Amri dari belakang. Amri, ditepuk, Amri putar badan Wak, dia ngadap ke Jono. Cuman waktu menghadap itu, sosoknya Amri sudah berubah jadi sosok pocong, wajahnya hancur, dan itu beradu tatap Wak sama kakek Jono. Nge-freeze kakek Jono di situ. Pocong, astaga. Kakek Jono berusaha berdoa-doa sampai tubuhnya bisa digerakkan lagi, tapi pocong itu masih ada Wak ya. Dan pasti kakek Jono ini bisa gerak di situ kayak Jono bilang, kau pergi nggak? Pergi, ini bukan minta kau. Pergi kau ngomong, berani dia ngomong kayak gitu Wak. Nah di sisi lain Lestari yang dengan suaminya teriak-teriak ini. Kakak. Kenapa kamu nggak teriak-teriak? Barusan ada pocong di sini Bu. Kakak, kasihin Kak. Apa sih? Awak mau loh. Allah selalu ada Allah yang Jono pun udah nggak panik lagi.
Enggak loh, sosok di pocong itu datang lagi dan tepat pada malam Senin Pahing lagi. Jadi ceritanya waktu itu Jono dan Lestari lagi bersantai di ruang tamu. Terus nggak lama setelahnya mereka melihat dari dalam ya, mereka melihat ada cahaya obor yang dari luar rumah. Jadi seolah-olah ada puluhan orang. Mereka langsung itu siapa bu? Kalaupun warga harus Udah guys, sebelum pada like, comment, subscribe.